Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyrata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-salatu imaduddini. Wal maqalatul hadiyata asyrata, adapun makalah yang ke-11 anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ialah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda. Siapa Nabi? As-salatu imaduddini. As-salatu, adapun salat itu, imaduddini, ialah tiangnya agama. Ai, artinya asluhu, pokoknya agama. Faqiwamuddini laisa illa biha. Faqiwamuddini, adapun tiang agama, laisa, ialah tidak ada apa itu qiwamuddin, illa, kecuali, biha, ialah dengan solat. Kama annal baita la yaqumu illa ala amudihi. Kama, sebagaimana, annal baita, sesungguhnya rumah, la yaqumu, ialah tidak berdiri apa al bait, illa, kecuali, ala amudihi, di atas tiangnya. Fahiya tahqiqun lil ubudiyyati. Fahiya, adapun salat itu, tahqiqun, ialah hakikat, lil ubudiyyati, bagi penghambaan, wa adaun li haqqir rububiyyati, wa adaun, dan pelaksanaan, li haqqir rububiyyati, kepada hak ketuhanan, wa jami'ul ibadati wasailu ila jami'i sirriha. Wa jami'ul ibadati, adapun seluruh macam ibadah, wasailu, ialah wasilah atau sarana, ila tahqiqi sirriha, menuju pada hakikat rahasianya solat. Wassomtu afdolu. Wassomtu, dan adapun diam itu, afdolu, ialah lebih utama. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-somtu arfa'ul ibadati. As-somtu, adapun diam itu, arfa'ul ibadati, ialah paling tingginya derajat ibadah. Rawahu Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rawahu, meriwayatkan hu, kepada itu hadis, ad-Dailamiyu, siapa Imam Dailami, an Abi Hurairah, dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ai as-sukutu amma la yanfa'u fid dini wad dunya wa tarkur raddi ala man i'tadda min arfa'i anwa'il ibadati. As-sukutu, adapun diam, amma, dari sesuatu, la yanfa'u, yang tidak bermanfaat, apa ma, fid dini, dalam agama, wa dunya, dan dunia, wa tarkur raddi, dan meninggalkan membantah, alaman, terhadap orang, i'tada, yang menentang, siapa man, min arfa'i anwa'il ibadati, ialah termasuk dari paling tingginya macam-macam ibadah. Fa inna aktsarul khotoya minal lisani. Fa inna aktsarul khotoya, karena sesungguhnya paling banyaknya kesalahan-kesalahan itu, minal lisani, ialah berasal dari lisan. Amma idza kanal insanu khalian 'anin nasi, fala yakunu sukutuhu minal ibadati. Amma idza kanal insanu, apabila kana ada al insanu, siapa manusia, khalian, ialah menyendiri, anin nasi, dari manusia, fala yakunu sukutuhu, fala yakunu, maka tidak ada, sukutuhu, apa diamnya al insan, minal ibadati, ialah termasuk dari ibadah. Pada makalah yang ke-11 ini diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, salat itu adalah tiang agama. Yang dimaksud dengan tiang agama di sini adalah pokoknya agama. Agama itu tidak akan berdiri dengan kokoh dan tidak akan menjadi kuat tanpa disertai dengan menunaikan sholat. Sebagaimana rumah yang tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa disertai dengan tiang-tiangnya. Sholat adalah pengakuan yang sebenarnya dari seorang hamba kepada Tuhannya dan menunaikan hak-hak ketuhanan. Sedang seluruh ibadah itu justru merupakan sarana menuju makna pengabdian yang sebenarnya itu. Dan selanjutnya diam,
memiliki derajat yang lebih utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diam itu adalah ibadah tingkat yang paling tinggi. Hal ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami yang mendapatkan riwayat itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan diam di sini adalah tidak mengucapkan sesuatu kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat bagi agama dan dunianya, dan juga tidak pernah membantah orang yang menentangnya. Diam dianggap sebagai ibadah yang paling tinggi, karena sebagian besar kesalahan dari perbuatan dosa itu diakibatkan oleh lisan. Untuk orang yang hidup hanya sendirian, terpisah dari khalayak ramai, maka diamnya itu tidak dianggap sebagai ibadah. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama kita perhatikan lafadz wal maqalatul hadiyata asyrota. Lafadz al-hadiyata asyrota ini adalah naat bagi lafadz al-maqalah, di mana lafadz al-maqalah di sini dalam keadaan rofa sebagai mubtada. Lalu kenapa di sini dibaca al-hadiyata asyrota sementara untuk lafadz al-maqalah ini dibaca rofa dengan tanda rofa yang berupa dhammah? Hal tersebut disebabkan karena lafadz al-hadiyata asyrota ini adalah merupakan adat murakkab, di mana dalam adat murakkab untuk bilangan satuan dan puluhannya semuanya dimabnikan fathah. Jadi secara lafadz kedua lafadz ini dimabnikan fathah, namun secara mahal adat murakkab ini dalam keadaan rofa sebagai khobar bagi lafadz al-maqalah. Selanjutnya huruf shin yang ada pada lafadz asyrota di sini dibaca sukun karena maksudnya berupa isim muannas. Selanjutnya kita perhatikan lafadz kama annal baita. Ma yang ada di dalam susunan ini dapat dikatakan sebagai ma zaidah kafah, di mana keberadaannya untuk membatalkan amal daripada huruf jar kaf yang seharusnya masuk kepada kalimat isim, namun di sini masuk kepada jumlah ismiyah. Selanjutnya kita perhatikan lafadz wa adaun lihaqqir rububiyyati. Lafadz adaun adalah merupakan isim mustaq yang sigotnya berupa isim masdar dari lafadz adda. Adda yuaddi ta'diyatan. Lafadz ta'diyatan adalah masdar daripada lafadz adda, namun untuk adaun ini adalah isim masdar dari lafadz adda, di mana antara masdar dengan isim masdar itu memiliki makna yang sama, namun memiliki lafadz yang berbeda. Untuk masdar wazannya mengikuti tasrifan daripada bentuk fiilnya, namun untuk isim masdar bentuknya tidak mengikuti tasrif daripada fiilnya. Jadi bentuk daripada isim masdar itu semuanya adalah simai. Lafadz adaun pada asalnya adalah adayun. Huruf ya yang ada di akhir ini diganti dengan hamzah karena posisi daripada huruf ya tersebut berada pada urutan yang keempat dan terletak setelahnya alif zaidah. Maka ya yang ada di ujung itu diganti dengan huruf hamzah. Jadi adaun pada asalnya adalah adayun. Selanjutnya kita perhatikan lafadz wasailu. Lafadz ini berkedudukan sebagai khobar bagi lafadz jami'ul ibadati. Lafadz wasail ini dirofakkan dan tanda rofaknya dengan dhammah tanpa disertai dengan tanwin. Jadi di sini dibaca wasailu dan tidak boleh dibaca wasailun. Kenapa? Karena wasail ini termasuk dari isim ghairu munsharif, di mana lafadz wasail di sini termasuk dari syighot muntahal jumu yang mengikuti wazan fa'ailu. Selanjutnya kita perhatikan lafadz afdhalu. Ini juga dalam keadaan rofa sebagai khobar bagi lafadz as-sumtu, namun tanda rofaknya dengan dhammah tanpa tanwin. Karena lafadz afdhalu ini juga termasuk dari isim ghairu munsharif karena terdapat dua ilat di dalamnya. Ilat yang pertama adalah berupa wasfiyah dan yang kedua adalah karena mengikuti wazan fi'il, yaitu wazan af'alu yang merupakan wazan dari fi'il mudhari'. Oleh karena itu lafadz ini haruslah dibaca afdhalu dan tidak boleh dibaca afdhalun dengan tanwin.
Wallahu a'lam bishawab.